Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Prihatiti Nur serta Bapak Dr. Sugeng Setiarti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian dan penulisan artikel jurnal. Di sini saya Dwi Kurniawati akan membahas sebuah jurnal yang sudah saya review yang berjudul The Effect of Science, Technology, Engineering, and Mathematics Program on Student Achievement in Mathematics, a Meta-Analysis. Identitas jurnal yang ada pada jurnal ini. Yang pertama, penulisnya. Jurnal ini ditulis oleh 4 orang penulis. Yang pertama, Nur Choiro Siregar, Roslinda Rosli, Siti Mustima Maaf, serta Mari Margaret Pataro. Nah, jurnal ini merupakan jurnal elektronik internasional pendidikan matematika yang terindeks Scopus yang diterbitkan pada tahun 2020 pada halaman web International Electronic Journal of Mathematics Education dengan nomor EISSN yaitu 1306-3030-2020 volume 15 nomor 1 dan alamat webnya tertera pada PowerPoint. Selanjutnya, daftar isi. Yang pertama, abstrak. Nanti akan dijelaskan secara singkat jurnal abstrak dari jurnal itu yang terkait dengan metodologi penelitiannya. Kemudian yang kedua ada isi jurnalnya yang terdiri atas pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan. Kemudian ada kajian dan analisis isi final. Nah, nanti ini ada review dari jurnalnya. Kemudian yang keempat itu ada kesimpulannya. Yang di dalamnya terdapat kelebihan serta kekurangan dari jurnal. Yang pertama, abstrak. Nah, abstrak. Nah, penelitian ini bertujuan sebagai studi meta-analisis. Seperti tadi judulnya di depan itu meta-analisis. Jadi sebuah studi meta-analisis untuk menganalisis hasil program STEM berdampak pada prestasi belajar matematika siswa. Nah, meta-analisis ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Jadi, pertanyaan yang pertama yaitu sejauh mana program STEM mempengaruhi prestasi siswa dalam matematika. Yang kedua, yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas program STEM dalam belajar matematika. Tujuan dari studi meta-analisis pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis studi STEM program atau program STEM sebelumnya yang mempengaruhi prestasi matematika siswa, yaitu dengan melakukan studi literatur dari berbagai literatur seperti disertasi atau jurnal. Nah, kriteria untuk dimasukkannya literatur dalam meta-analisis yaitu diterbitkan antara tahun 1998 dan 2017. Desain yang digunakan yaitu desain eksperimental dan melaporkan data yang diperlukan untuk menghitung ukuran efek. Berdasarkan nilai ukuran efek (G), 3 penelitian dikategorikan ke dalam kategori efek besar, kemudian 2 studi diklasifikasikan di bawah kelompok efek menengah, dan terdapat 12 studi yang dianggap memiliki ukuran efek yang kecil. Nah, selanjutnya di pendahuluan, mengapa program STEM dapat mempengaruhi prestasi siswa dalam matematika? Nah, pada jurnal ini terdapat beberapa
manfaat dari program STEM. Mengapa program STEM itu dapat mempengaruhi prestasi siswa? Ada berbagai sumber. Nah, di sini sumber yang pertama dari Mekasling 2015 mengatakan bahwa program STEM ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa di bidang terkait. Selanjutnya yang kedua, menurut Chia dan Mas 2018 serta Weir 2014, yaitu integrasi kegiatan STEM dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, Berwan dan kawan-kawan 2014, belajar kontekstual dan berfokus pada pengetahuan terapan dari STEM untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Yang keempat, Bahri dan kawan-kawan 2014 serta Toliver 2016 mengemukakan bahwa integrasi STEM dapat menciptakan manusia yang aktif, kreatif, kritis, serta komunikatif. Selanjutnya yang kelima, yaitu Kuch 2011 dan Lee 2013, yaitu meningkatkan pemahaman konsep dan minat siswa. Yang keenam, menurut Thomas 2013 dapat menumbuhkan sikap positif siswa dalam belajar matematika. Dan yang terakhir, menurut Nasarudin 2014 dapat memperkuat kemampuan berpikir kritis dan analisis dalam memecahkan masalah. Studi sebelumnya digunakan data empiris yang berfokus pada STEM di sekolah-sekolah mulai dari SD ke sekolah tinggi. Kemudian, semua studi ini, kegiatan STEM terintegrasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa dalam mata pelajaran STEM. Kemudian, Kulturel dan Konak di Allegro dan Dickinson 2011 melakukan review yang difokuskan pada perbedaan gender berdasarkan program STEM. Tidak ada penelitian sebelumnya yang telah meneliti efek dari pendekatan STEM pada prestasi matematika siswa. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk studi meta-analisis yang membahas efek kegiatan STEM pada prestasi matematika siswa. Nah, jadi dari berbagai sumber yang sudah ditemukan, itu tidak ada yang sudah meneliti tentang efek dari STEM terhadap prestasi matematika. Oleh sebab itu, dilakukanlah penelitian ini. Selanjutnya, metode yang digunakan di penelitian meta-analisis ini terdapat langkah-langkah dari meta-analisisnya. Yang pertama, yaitu menyeleksi jurnal berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Jadi, dalam mencari sumber jurnal, yaitu dengan cari dengan kata kuncinya, yaitu ada sains, teknologi, engineering dan matematik, atau bisa juga kata kuncinya STEM atau STEM dan prestasi. Nah, kemudian basis data yang digunakan pada penelitian studi meta-analisis ini yang pertama dari SIPinfo, yang kedua disertasi digital dan skripsi teks lengkap progres, kemudian yang ketiga pusat informasi sumber daya pendidikan dari Eric melalui EBSCOhost. Jadi ada 3 basis data yang terpercaya yang digunakan sebagai sumber dalam menyeleksi jurnal. Nah, tahap pertama dari pencarian itu menghasilkan ada sekitar 5.064 jurnal. Tapi dari sekian banyak itu, banyak juga yang dieliminasi karena tidak sesuai dengan topik yang dibicarakan. Nah, terdapat 134 sumber penelitian dari disertasi dan jurnal yang dia ini terkait dengan STEM pendidikan. Nah, setelah diperoleh 134 ini, kemudian diuji ulang secara mendalam berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusinya, dan kriteria kelayakannya eksklusi itu terdiri atas 4,
Yang pertama itu desain penelitiannya, yaitu desain penelitiannya semu dengan kelompok kontrol dan eksperimental atau dengan pre-post post-test pada kelompok kontrol dan eksperimental. Kemudian yang kedua, prestasi matematika ini sebagai hasilnya. Jadi kalau misalkan nanti tidak mengarah ke hasil prestasi matematika, maka itu dieliminasi. Kemudian yang keempat, melaporkan masalah integrasi pembelajaran STEM serta analisis datanya, analisis data secara statistiknya. Jadi kalau misalkan dia tidak ada integrasi terhadap pembelajarannya, maka tidak bisa digunakan. Kemudian sama halnya kalau misalkan tidak ada analisis data statistiknya. Kemudian yang keempat, yaitu menghitung ukuran efeknya, misalnya frekuensinya, rata-rata, proporsi, t-test, standar deviasi, dan koefisien. Nah, dari sekian banyak jurnal tadi, rata-rata itu ditolak karena yang pertama, ukuran hasilnya itu bukan topik matematika, terdapat 45. Kemudian yang kedua, studi didasarkan pada strategi pedagogis guru, dan yang ini terdapat 38 jurnal. Nah, selanjutnya yang ketiga, tidak menggunakan desain yang eksperimen, jadi menggunakan desainnya yang non eksperimental, yaitu terdapat 21 jurnal. Selanjutnya, artikel tidak melaporkan data statistik, ini terdapat 4 jurnal. Dan setelah melakukan pemeriksaan lengkap itu tadi, diperoleh hanya 17 artikel jurnal yang memenuhi standar yang cocok untuk dilakukan studi meta-analisis. Dan dari 17 jurnal ini, 9 itu merupakan artikel jurnal yang diterbitkan, dan 8-nya itu merupakan disertasi doktoral. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada proses coding. Proses coding untuk mengumpulkan informasi untuk menghitung ukuran efek dan membandingkan hasil antara studi. Jadi kalau proses coding ini yaitu proses pengkodean. Jadi informasi yang berasal dari masing-masing studi itu diberi kode menggunakan nomor kodenya, dan pengkodean artikel ini sesuai dengan informasi yang telah ditentukan, misalnya nama penulisnya, kemudian jenis publikasinya, tahun publikasi, kemudian peserta penelitiannya, kemudian ukuran sampelnya, instrumen yang digunakan, kemudian ada analisis statistiknya, dan ada jenis perlakuannya. Oke, dan lembar pengkodean ini merupakan instrumen yang paling penting dari studi meta-analisis ini untuk mengumpulkan informasi untuk menghitung ukuran efek dan membandingkan hasil di antara studi. Nah, ukuran efek yang disebutkan di sini merupakan statistik yang dihitung berdasarkan informasi kuantitatif dari setiap studi. Dan ukuran efek ini sangat penting untuk analisis moderator dalam mengeksplorasi variabilitas studi. Dan yang ketiga, ini ada analisis statistik dalam perhitungan ukuran efek menjadi lebih valid. Nah, jadi setelah dilakukan pengkodean, dan semua studi kan menggunakan desainnya eksperimental kan, dengan pre-post pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, ukuran efek yang akan kita temukan ini nanti akan analisisnya itu menggunakan softwarenya itu software meta-analisis 3.0 atau CME. Dan selain itu, CME juga digunakan untuk menghitung distribusi homogenitasnya. Jadi dalam menguji ukuran efeknya menggunakan perangkat lunak,
nama ukuran efeknya ukuran efek Hughes-J, kemudian menggunakan software tadi T.0 CMA, kemudian selain menggunakan CMA juga menggunakan Microsoft Excel yang untuk memudahkan dalam perhitungan interval prediksinya. Nah, pada penelitian ini peneliti berhipotesis ada 3 variabel potensial yang dapat mungkin mempengaruhi prestasi siswa. Nah, ya 3 variabel ini, yang pertama yaitu tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan ini ada yang dasar, menengah, kemudian universitas. Dan yang kedua, sumber publikasinya, ada disertasi dan jurnal. Dan yang ketiga, yaitu panjang intervensinya, ada yang jangka panjang lebih dari 1 tahun dan jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Dan analis moderator ini menggunakan analisis efek campuran, menggunakan uji Q berdasarkan analisis varians ANOVA. Oke, selanjutnya hasil deskripsi studi terpilih, yaitu membahas pernyataan penelitian pertama dan pengelompokan ukuran efek dalam 3 kategori UGSG. Oke, jadi setelah dianalisis, setelah dianalisis tadi menggunakan ukuran efek Hughes-J, ditemukan bahwa terdapat ada 3 kelompok kriteria di sini. Kriteria pertama yaitu yang nilainya 0,2 yang memiliki efek kecil, kemudian 0,5 efek sedang, dan 0,8 efeknya besar. Nah, berdasarkan hasil CMA menunjukkan bahwa 2 studi itu memiliki efek yang besar, kemudian 2 studi memiliki efek yang sedang, dan 13 studinya memiliki efek yang kecil. Langkah yang selanjutnya, langkah kelima, yaitu heterogenitas ukuran efek, melakukan pengujian variansi. Nah, pada langkah kelima ini, pengujian efeknya itu dilakukan dengan statistik pengujian heterogenitas ukuran efeknya ini dengan statistik Q, di mana diperoleh nilai Q-nya adalah 1311,583 dengan DF-nya 16 dan P-nya itu kurang dari 0,05. Nah, di mana uji statistik signifikan secara statistik yang menunjukkan bahwa penelitian ini heterogen atau ukuran efek sebenarnya bervariasi dari penelitian ke penelitian. Langkah yang selanjutnya, yang ke-6, yaitu analisis moderator, di mana mengidentifikasi beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, sumber publikasi, dan panjang intervensi. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa peneliti menetapkan 3 variabel yang mungkin dapat mempengaruhi prestasi matematika siswa. Dari tingkat pendidikan ini ada yang tingkat SD, menengah, kemudian menengah dan universitas. Sumbernya ada yang dari disertasi dan publikasi, dan panjang intervensinya ini ada yang jangka panjang lebih dari 1 tahun, kemudian jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Di sini akan dianalisis apakah mempengaruhi program STEM dalam prestasi matematika. Nah, di sini berdasarkan Hughes-J, nilai masing-masingnya itu untuk yang tingkat pendidikan, analisisnya menunjukkan bahwa tidak ada bukti bahwa dampak program STEM bervariasi oleh tingkat pendidikan. Untuk sumber publikasinya pun demikian, bahwa nilai-nilai statistiknya menunjukkan tidak ada efek untuk program STEM dalam prestasi matematika siswa yang berdasarkan sumber publikasi. Kemudian untuk panjang intervensinya juga sama, dia analisisnya menunjukkan bahwa tidak ada bukti bahwa dampak dari program STEM bervariasi dengan panjang dan panjang intervensi. Jadi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa si tingkat pendidikan, si sumber publikasi, dan panjang intervensi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap prestasi matematika.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dalam studi ini, hasil menunjukkan bahwa terdapat hasil yang signifikan mengenai efek dari variabel independen yang merupakan program STEM pada variabel dependennya yang merupakan prestasi matematika siswa. Efek ukuran keseluruhan rata-rata tertimbang dari 0,242 menunjukkan bahwa program STEM yang mendidik penting bagi prestasi siswa dalam matematika. Selanjutnya, 3 moderator variabel yang sudah ditetapkan oleh peneliti, yaitu tingkat pendidikan, sumber publikasi, dan standar intervensi. Secara statistik ini tidak mempengaruhi program STEM dan non-STEM dalam prestasi siswa dalam belajar matematika. Kesimpulannya, dari hasil penelitian meta-analisis ini menjanjikan dan memberikan efek keseluruhan untuk program STEM pada prestasi matematika siswa sebagai positif dan signifikan secara statistik. Dan para pembuat kebijakan dan guru harus memanfaatkan bukti ini dalam mereformasi pendekatan pembelajaran dalam kelas untuk meningkatkan prestasi siswa di semua tingkatan. Sarannya, diharapkan bahwa penelitian lebih lanjut akan dilakukan untuk menjawab banyak pertanyaan yang belum terpecahkan dan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang sifat kompleks belajar mengajar dari STEM dalam menyediakan siswa dengan keterampilan abad ke-21. Dan di sini review saya mengenai jurnalnya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya, dalam jurnal ini menurut saya setiap tahapan meta-analisis ini sudah ditulis secara rinci beserta hasil dan pembahasannya. Dari yang tadi mulai dari menyeleksi jurnalnya, terus ada proses pengkodeannya, kemudian analisis statistiknya dan sebagainya sampai dengan menganalisis variabel moderatornya. Dan yang kedua, rujukan berbagai artikel dan jurnal sangat banyak dan relevan. Kalau misalkan dilihat di jurnal artinya, di sana daftar pustakanya sangat banyak sekali, sangat bervariasi. Kemudian sesuai dengan apa yang sedang dibahas di sana, karena sesuai dengan penelitian ini juga kan meta-analisis ini menggunakan jurnal-jurnal dari berbagai sumber yang dianalisis, yang topiknya relevan terhadap yang diteliti. Jadi banyak sumbernya yang digunakan. Kemudian yang ketiga, jurnal dan artikel dianalisis secara rinci berdasarkan tahapan dan kriteria yang ditetapkan. Jadi penulis ini sudah menetapkan kriterianya, jurnal yang mana yang sesuai dengan kriteria. Tadi sesuai inklusi dan eksklusinya, tadi harus sesuai topiknya, kemudian harus desainnya harus eksperimental, kemudian yang menggunakan tipos terhadap kelompok kontrol dan eksperimen, kemudian hasilnya itu harus mengarah ke hasil belajar siswa atau prestasi belajar siswa. Jadi jurnal tadi sudah menganalisis jurnalnya itu sudah berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya, tiap pembahasan selalu dicantumkan sumber-sumbernya sehingga pendapat yang dituliskan memiliki dasar yang kuat. Setelah dibaca pada jurnal aslinya itu ada berbagai setiap dia memberikan argumen tentang misalnya kelebihan, kekurangan STEM, manfaatnya STEM, terus dan sebagai macam itu terdapat sumber-sumbernya yang memperkuat dia berargumen. Kemudian yang kelima, sumber yang dicantumkan merupakan sumber-sumber terpercaya, terbaru, serta relevan. Yang keenam, kelebihan dan keterbatasan penelitian dituliskan, dijelaskan dengan baik. Jadi seperti yang ditulis di abstrak bahwa keterbatasan dan kelebihan penelitian dijelaskan gitu. Kemudian yang ketujuh, hasil penelitian dipublikasikan dengan secara rinci dan detail. Jadi
ukuran efeknya diperoleh berapa nilainya, kemudian masuk ke kategori apa, dia dipaparkan. Oke. Namun di sini juga saya menemukan terdapat ada kekurangannya. Yang pertama, yaitu tidak dijelaskan secara lengkap maksud dari meta analisis itu apa, sehingga di awal membuat bingung. Jadi kalau misalkan sekilas, kalau cuma bacanya sebentar untuk di abstrak itu masih kurang jelas maksudnya ini kayak mana. Soalnya selama ini yang kita lakukan yaitu kan jarang ada yang penelitian dengan meta analisis ini. Jadi sebaiknya terdapat penjelasan tentang meta analisisnya itu seperti apa supaya pembaca itu lebih bisa memahami maksudnya ini penelitian ini arahnya kemana. Kemudian yang kedua, tidak dijelaskan secara detail apa itu program STEM, hanya dijelaskan mengapa STEM ini penting dan manfaatnya saja. Jadi pada penelitian ini seolah-olah seperti kita sudah tahu STEM itu apa, dan di sini tinggal menganalisis jurnal-jurnal yang terkait STEM, kemudian apakah STEM ini memiliki efektivitas untuk dalam prestasi matematika. Jadi tidak dijelaskan STEM itu sebenarnya apa, seperti apa, problem sistem itu apa. Karena di jurnal juga dijelaskan ada integrasi pembelajaran STEM. Jadi STEM ini tidak berdiri sendiri, jadi dia diintegrasikan dengan model pembelajaran. Jadi kalau misalkan yang tidak tahu STEM itu apa, ini akan memunculkan bingung, rancu. Kekurangan yang selanjutnya yaitu tidak dijelaskan secara detail mengenai ukuran efek HGSJ, seperti apa ukuran ini dan bagaimana menentukan ukuran efek dengan HGSJ ini. Nah, jadi di awal itu sebelum dijelaskan kalau misalkan HGSJ itu dihitungnya menggunakan aplikasi yang software CME tadi, itu kalau misalkan tidak dijelaskan menggunakan aplikasi itu akan menimbulkan pertanyaan bagaimana menentukan ukuran efek dengan HGSJ ini, seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak menuliskan rumus dari setiap analisis statistik yang digunakan. Jadi ada beberapa analisis statistik yang mungkin kita kurang familiar dan di sini dituliskan, tapi ini sangat dituliskan namanya tapi tidak tahu rumusnya seperti apa, terus bagaimana analisisnya, seperti itu. Yang kelima, karena hasil penelitian ini diperoleh dari hasil analisis dari berbagai sumber jurnal, terkadang penulisannya tidak sistematis. Kemudian yang keenam, ada tabel yang tertukar atau tidak pada tempatnya. Oke, demikian review jurnal yang sudah saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Untuk teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.